Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi memimpin pertemuan pada KTT G20 15 dan 16 November yang berlangsung di Bali. Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret. Presiden Jokowi pekan ini menghadiri KTT APEC di Bangkok, Thailand. Dan transformasi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Muslih, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 14 November, Presiden Jokowi bersama Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Raya Syekh Yazid yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah. Saya bersama Presiden Persatuan Emirat Arab yang mulia Muhammad bin Zayed Al Nahyan meresmikan Masjid Raya Syekh Yazid di Solo. Masjid ini akan menjadi simbol persaudaraan, menjadi simbol persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat Uni Emirat Arab. Hadir dalam peresmian masjid tersebut Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Duta Besar RI untuk Persatuan Emirat Arab Hasan Bagis. Setelah selesai melakukan kegiatan di Solo, Jawa Tengah, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan langsung kembali ke Bali untuk melaksanakan rangkaian kegiatan KTT G20. Senin 14 November di Bali dalam rangkaian KTT G20, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pihak. Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Komisi Eropa, Perdana Menteri Australia, serta Presiden Turki Erdogan. Presiden Jokowi menjelaskan sejumlah pertemuan bilateral yang dilakukan tersebut. Kerjasama ekonomi konkret harus diperkuat termasuk lewat Partnership for Global Infrastructure and Investment dan Indo-Pacific Economic Framework. Kita mendorong peran Amerika Serikat mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Kemudian dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, dukungan Jepang penting dalam mensukseskan presidensi G20 Indonesia. Kita mengharapkan dukungan Jepang bagi perluasan akses pasar buah-buah tropis Indonesia dan mendorong penyelesaian proyek-proyek strategis infrastruktur termasuk MRT Jakarta. Kita juga menjajaki peluang kerjasama konkret di Indo-Pasifik, termasuk kerjasama triangular Indonesia, Jepang, dan Pasifik. Dan pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa. Saya menyambut baik dukungan Komisi Eropa terhadap presidensi G20 Indonesia dan mendorong realisasi kerjasama transisi energi termasuk rencana investasi European Investment Bank di Indonesia. Saya mendorong kemajuan perundingan Indonesia-EU SEPA. Saya menyampaikan concern terhadap diskriminasi perdagangan atas produk-produk Indonesia. Saya mengajak Uni Eropa menjadi mitra perdamaian di Indo-Pasifik. Dan kemudian pertemuan dengan Presiden Turki. Saya menghargai kontribusi Turki pada presidensi G20 dan mengapresiasi peran Turki menghidupkan kembali Black Sea Green Initiative.
harus segera dicari solusi damai perang di Ukraina dan mendorong penguatan kerjasama ekonomi Indonesia-Turki, termasuk pembukaan akses pasar bagi produk-produk pertanian dan kolaborasi antar industri pertahanan Indonesia dan Turki. Dan terakhir, pertemuan dengan Perdana Menteri Australia. Dukungan Australia penting bagi presidensi G20 Indonesia. KTT harus menghasilkan outcome dokumen yang bermanfaat. Dan kita mendorong implementasi Indonesia-Australia SEPA, IA-SEPA, termasuk memperluas peluang bagi WNI untuk bekerja di Australia. Dan juga mendorong investasi Australia dalam bidang infrastruktur dan transisi energi. Ini akan memperkuat kerjasama selama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 termasuk untuk isu Indo-Pasifik. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden dalam melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan yang hadir dalam KTT G20 tersebut. Senin 14 November, Presiden menghadiri pertemuan B20 tahun 2022 dalam rangkaian KTT G20 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali. Di hadapan kalangan pebisnis, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah strategi besar yang dijalankan Indonesia secara konsisten dalam rangka mengatasi sejumlah masalah ekonomi yang tengah dihadapi dunia. Presiden antara lain mengatakan di antara strategi yang dijalankan Indonesia adalah hilirisasi dan industrialisasi. Dan sudah kita mulai dengan nikel dalam rangka membangun sebuah ekosistem besar EV baterai listrik untuk mobil listrik. Saya hanya menawarkan kepada Prime Minister Anthony Albanese, di Australia ada lithium, kita punya nikel. Kalau digabung itu sudah jadi baterai mobil listrik. Tapi saya minta kepada Perdana Menteri Albanese untuk lithiumnya bisa dibawa ke Indonesia saja. Kita bersama-sama melakukan hilirisasi di Indonesia. Yang kedua, yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Sudah sering saya sampaikan bahwa potensi energi baru terbarukan, renewable energy di Indonesia itu sangat besar. Selain itu, strategi yang dilakukan Indonesia adalah digitalisasi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menerima secara simbolis Final Communique B20 Summit dari Ketua Kadin Arsyad Rashid, hadir dalam Bisnis 20 atau B20 tahun 2022 dalam rangkaian KTT G20, diantaranya Perdana Menteri Australia, Ketua DPR RI, serta sejumlah Menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Presiden Jokowi pada Senin malam juga menyempatkan melihat langsung media center yang menjadi tempat para wartawan Indonesia dan luar negeri bekerja meliput kegiatan KTT G20. Selasa 15 November, Presiden Jokowi memimpin beberapa sesi pertemuan dalam KTT G20 pada hari pertama. Pertemuan pada sesi pertama diawali dengan pembukaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai presidensi G20 tahun 2022. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi antara lain menegaskan bahwa paradigma dan semangat kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible
means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Yang mulia, Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund, membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust, mendorong percepatan pencapaian SDGs, menghasilkan ratusan kerjasama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih maju dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata. Akhir kata, mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja, dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger. Pertemuan pada sesi kedua dilanjutkan setelah dijeda dengan jamuan makan siang. Presiden Jokowi kembali memimpin pertemuan sesi kedua yang membahas tentang isu kesehatan. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia mendorong G20 untuk mengambil langkah nyata dan segera agar dunia lebih siap sehingga bisa menyelamatkan nyawa dan ekonomi dunia. Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pada malam harinya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menggelar santap malam bagi para pemimpin G20, organisasi internasional, dan tamu undangan lainnya di Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Kabupaten Badung. Rabu 16 November pada hari kedua KTT G20, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin negara G20 dan lembaga internasional untuk mengunjungi Tahura Ngurah Rai. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi dan para pemimpin lainnya menanam pohon mangrove bersama dan berkeliling melihat langsung berbagai jenis mangrove yang ada di Taman Hutan Raya tersebut. Setelah itu, para pemimpin mengikuti sesi ketiga KTT G20. Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan global. Pada sesi penutupan KTT G20, Presiden Jokowi menyerahkan tampuk presidensi G20 kepada India yang akan memegang presidensi G20 pada tahun 2023 mendatang. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh working groups dan engagement groups atas dedikasi, sumbangan, pemikiran, dan kontribusinya bagi presidensi G20 Indonesia. Selain deklarasi, presidensi Indonesia juga menghasilkan konkret deliverable yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Proyek kerjasama inilah yang akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat, memastikan G20 bermanfaat tidak saja untuk anggotanya,
namun juga bagi dunia, dan utamanya negara-negara berkembang. Let us recover together, recover stronger. Yang mulia, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada India yang akan melanjutkan kepemimpinan presidensi G20 berikutnya, amanah untuk menjaga dan mewujudkan pemulihan global serta pertumbuhan yang kuat dan inklusif selanjutnya berada di tangan Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi. Rabu 16 November di sela-sela pelaksanaan KTT G20, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Sebelum pertemuan, kedua kepala negara itu terlebih dahulu menyaksikan showcase proyek strategis Indonesia dan RRT Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 80,40% dan ditargetkan dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Kamis 17 November masih di Provinsi Bali dalam rangkaian kegiatan KTT G20, Presiden Jokowi meninjau Pasar Badung di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Presiden Jokowi pada media Indonesia dan media internasional setelah meninjau tersebut mengatakan dirinya selalu mengunjungi pasar ketika kunjungan kerja ke daerah. Hal itu lanjut Presiden untuk mengetahui harga-harga sejumlah barang. Menurut Presiden, hal itu juga untuk mengetahui inflasi sehingga dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan. Seperti biasanya saya ingin melihat harga-harga barang, kemudian inflasi yang itu penting dalam hal kita membuat policy dari keadaan-keadaan yang ada di pasar. Dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten kota, ke provinsi dan lain-lainnya. Every morning I take numbers as breakfast on macro and micro economics. And I also often check directly to the market. I always directly check to the market. Every visit to the region, every visit to the city and regency, every visit to the villages, I definitely go to the market. I speak directly to the people. I listen directly from the people and to see what are the conditions, what are the challenges, what are the effect of inflation. Going to the market like this. Presiden Jokowi di hadapan para wartawan Indonesia dan wartawan luar negeri pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas liputan rangkaian kegiatan KTT G20. Kamis 17 November dalam rangkaian penyelenggaraan KTT G20, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menghadiri syukuran Panitia Nasional pelaksanaan KTT G20 tahun 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah ikut serta menyukseskan pelaksanaan KTT G20 di Bali. Setelah menghadiri acara itu, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi bertolak menuju Bangkok, Thailand untuk menghadiri KTT APEC.
Kamis 17 November, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi dari Bali bertolak menuju Bangkok, Thailand. Presiden Jokowi di Bangkok, Thailand akan menghadiri KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC tahun 2022. Presiden Jokowi menjelaskan dirinya akan mengikuti KTT APEC di Bangkok, Thailand hingga Jumat 18 November. Presiden Jokowi mengatakan fokus utama Indonesia dalam KTT APEC adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini adalah rangkaian terakhir KTT setelah ASEAN dan G20. Dan fokus utama Indonesia dalam KTT ini adalah mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsipnya, leave no one behind. Dan transformasi digital, ekonomi hijau, dan hilirisasi menjadi prioritas Indonesia di APEC tahun ini. Mewakili hampir 3 miliar penduduk dunia dan 60% GDP dunia, APEC harus terus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi dalam penerbangan menuju Bangkok, Thailand, antara lain didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin. Sementara yang melepas keberangkatan Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi menuju Bangkok, Thailand, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI, Kapolri, serta Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Kamis 17 November, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan tiba di Bangkok, Thailand setelah menempuh penerbangan hampir 4 jam dari Provinsi Bali dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1. Presiden Jokowi dan Ibu Negara setelah berada di Bangkok, Thailand, malam harinya mengikuti kegiatan jamuan makan malam para pemimpin APEC. Kamis 17 November, pihak Istana Kepresidenan melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan tentang kronologis peristiwa adanya seorang perempuan yang memotong rangkaian kendaraan rombongan Presiden di Bali pada hari Kamis 17 November. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan saat terjadi peristiwa adanya seorang perempuan yang memotong rangkaian kendaraan Presiden, dirinya pada saat kejadian berada satu mobil dengan Presiden. Lebih lanjut, Pramono Anung mengatakan seorang perempuan yang memotong rangkaian kendaraan Presiden ingin bersalaman dan sekaligus yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian Presiden ingin bersalaman dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada Presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada Presiden. Nah, itulah yang kemudian Presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan Presiden, tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali, dan kebetulan saya semobil dengan Presiden. Presiden Jokowi sebelum bertolak ke Bangkok, Thailand, melakukan sejumlah kegiatan di Provinsi Bali, di antaranya mengunjungi Pasar Badung Bali yang juga diikuti sejumlah wartawan asing dan wartawan Indonesia. Jumat 18 November dalam rangkaian KTT APEC di Bangkok, Presiden Jokowi melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi antara lain mengatakan Indonesia berkomitmen untuk mendorong kerjasama pembangunan di Pasifik. Selain itu, Presiden Jokowi juga ingin Selandia Baru dapat menjadi jembatan penghubung antara ASEAN dan Pasifik di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed bin Salman. Presiden Jokowi menghadiri sejumlah pertemuan KTT APEC di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan sesi pertama antara lain, Presiden mendorong pemimpin ekonomi APEC untuk memperkuat kerjasama yang konkret. Setelah selesai mengikuti rangkaian kegiatan KTT APEC Jumat malam, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi serta rombongan kembali ke tanah air. Demikian catatan Presiden RI pekan ini. Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal serta Muhammad Rizkianto melaporkan. Catatan Presiden RI.